Ada sebanyak 65% video YouTube di seluruh dunia gagal dapetin 100 views atau lebih. Sementara channel-channel YouTube yang baru mulai ngonten di YouTube malah udah bisa dapetin banyak views dan bisa monetisasi channel YouTube mereka. Jadi sebenarnya apa yang salah dari channel YouTube kita? Jadi buat kamu yang ngerasa juga selama ini semua usaha kamu dalam ngebuat konten malah tetap gagal, walaupun udah niat banget bikin kontennya, kali ini kita bakal bahas sama-sama tentang kesalahan terbesar YouTuber yang justru bikin YouTuber pemula susah buat berkembang di YouTube. Berdasarkan hasil mengamati sejumlah channel YouTube dan searching lebih dalam tentang alasan kenapa banyak channel YouTube bisa gagal, sebetulnya penyebab atau biang kerok utama dari gagalnya banyak YouTuber pemula itu disebabkan oleh satu faktor yang sering kali diabaikan, yaitu kurang atau salahnya strategi yang dilakuin kebanyakan YouTuber. Mungkin faktor gagalnya YouTuber yang satu ini memang kedengaran biasa aja, namun pada faktanya banyak video maupun artikel yang nunjukin betapa banyaknya YouTuber yang gagal cuman karena satu hal ini. Selain itu, saya sebagai seorang YouTuber sering juga ngelihat channel-channel pemula yang sepi views, ya karena kesalahan mereka sendiri dalam strategi marketing konten. Ditambah juga, kalau dilihat dari pengalaman saya sebagai YouTuber, ternyata ada beberapa video YouTube di channel saya yang berhasil dapetin banyak views. Jadi secara nggak langsung, hal itu nunjukin juga bahwa alasan views video YouTube bisa sepi terus sangat jelas bukan salah algoritma YouTube maupun karena persaingan di YouTube yang udah ketat. Malah sebenarnya kalau kita punya strategi konten yang tepat, otomatis video yang kita upload pastinya berpotensi punya lebih banyak views. Dan kalau hal itu memang benar, kita pasti bertanya, gimanakah strategi efektif untuk konten di YouTube? Tanpa banyak panjang lebar, kita bakal langsung bahas semua step-stepnya dan tentu aja kita bakal mulai dari langkah atau step yang pertama. Untuk step atau langkah yang pertama, kita harus ngenalin audiens channel kita atau bahasa kerennya disebut juga audience centric. Jadi audience centric itu semacam cara membuat konten berdasarkan identitas atau minat dari audiens channel kita. Yang dimana hal itu mencakup pertanyaan-pertanyaan kayak siapa audiens kita, ada apa dengan audiens tersebut, maunya apa, tujuan apa yang ngebuat audiens pengen nonton video kita, dan terakhir yang paling penting, masalah atau problem apa yang lagi audiens alami. Jadi, tugas kamu adalah tinggal jawab aja semua pertanyaannya sesuai dengan target audiens channel kita masing-masing. Dari situ, kamu bakal tahu ide konten kayak gimana yang relevan sama target audiens. Dan dari ide tersebut, barulah kamu lakuin step yang kedua, yaitu mencari konten gap. Bagi yang belum tahu apa itu konten gap, intinya konten gap itu semacam topik konten yang belum atau jarang dibahas sama YouTuber-YouTuber lain. Jadi tugas kita di sini adalah untuk mencari video mana aja yang lagi populer dalam niche channel kita. Kemudian dari video-video yang populer tersebut, kita itu ngelakuin yang namanya teknik framing. Dalam konteks YouTube, teknik framing merupakan suatu cara untuk membuat konten menjadi berbeda dengan mengubah sudut pandangnya. Kalau kalian masih bingung, coba kalian perhatiin beberapa video-video berikut. Dan setelah udah nemu konten gapnya, sekarang kamu harus banget bikin thumbnail YouTube. Minimal sebanyak 3 desain thumbnail. Supaya nantinya pas video kita udah di-upload, kita itu nggak perlu ganti thumbnail dengan harus desain ulang lagi. Jadi intinya kita itu harus punya beberapa desain thumbnail untuk satu video. Dan by the way, kalau kamu itu bingung tentang gimana caranya untuk bikin ide thumbnail yang efektif dan menarik bagi banyak orang, kita sebenarnya bisa cari ide thumbnail lewat ChatGPT. Kedengarannya sih memang gak penting. Padahal pada kenyataannya, ChatGPT itu memang terbukti sangat efektif dalam memberikan ide thumbnail. Namun yang perlu diperhatiin, ChatGPT itu nggak langsung otomatis bisa ngasih ide yang bagus atau yang kita pengen. Soalnya ChatGPT itu bisa salah kalau prompt yang kita kasih memang salah atau kurang jelas.
Oleh karena itu, kita wajib paham tentang cara bikin prompt yang benar dengan nonton sejumlah video penjelasan di YouTube. Dan saya sendiri sangat merekomendasiin untuk nonton beberapa video tutorial YouTube yang kamu bisa lihat di layar. Adapun untuk link videonya, saya udah taruh di deskripsi. Jadi balik lagi ke topik awal, kalau thumbnail yang kita buat udah selesai, kamu tinggal lakuin tugas konten biasanya, kayak nulis skrip, video editing, dan upload videonya. Begitu selesai di-upload, jangan langsung tinggalin videonya. Selama videonya itu dipublikasiin, coba perhatiin dan evaluasi performa videonya. Perhatiin data statistik yang penting, kayak jumlah tayangan, CTR, dan retensi penonton. Terakhir yang perlu kita ingat, cara bikin konten itu sebetulnya nggak sesimpel yang saya jelasin dari tadi. Selain itu, sebenarnya untuk benar-benar paham gimana caranya bikin konten yang efektif, kita tuh perlu mendalami atau nge-breakdown cara-caranya menjadi lebih detail atau mendalam. Oleh sebab itu, kalau ternyata banyak dari kamu yang pengen tahu lebih dalam langkah-langkahnya, kamu bisa request konten tutorial di channel ini di kolom komen. Jadi ya udah itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun ucapan yang saya ucapin di video kali ini. Kalau misalkan memang ada, kalian bisa koleksi aja di kolom komentar. Jadi ya udah itu aja. Allahu a'lam bishawab.